Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya akan membahas caranya istinja dan hukum istinja. Hukum istinja ialah wajib. Caranya istinja ialah setelah buang air besar maupun air kecil, lalu menggunakan 3 batu kemudian diiringi dengan air. Jika Anda ingin mencukupkan pada salah satunya antara batu dan air, maka yang lebih utama adalah menggunakan air. Jika Anda ingin memilih batu, ingin beristinja dengan batu, maka Anda harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, najisnya tidak kering. Kalau kencing Anda kering, maka Anda tidak boleh istinja dengan batu. Kalau dengan air boleh. Yang kedua, najisnya tidak melewati asyafah. Itu sepertinya seperti Anda diare, ini kan tubuh. Diare kan, kalau diare itu kemana-mana, ke lutut, ke kaki, maka Anda tidak boleh istinja. Kalau Anda diare, maka tidak boleh istinja menggunakan batu. Yang ketiga ialah najisnya tidak pindah, seperti ini tubur dan pindah ke sini, pindah ke pukang atau ke lutut, maka Anda tidak boleh istinja menggunakan batu. Ialah yang boleh istinja ialah dengan menggunakan air saja. Dalam bab istinja ialah ada larangan-larangan buang air besar maupun air kecil. Larangan-larangan buang air besar maupun air kecil ialah ada 7. Yang pertama, kalau Anda ingin buang air besar maupun air kecil, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, atau menghadap ke barat atau menghadap ke timur, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh kencing atau berak di air yang tidak mengalir. Contohnya seperti di wadah kamar mandi, Anda tidak boleh kencing maupun berak di situ karena tidak mengalir. Kalau di dalam sungai boleh. Yang ketiga, tidak boleh buang air besar maupun air kecil di bawah pohon yang berbuah. Kenapa tidak boleh? Kalau kita berak atau kencing di bawah pohon yang berbuah, ada orang ingin memetik buahnya. Kalau berak kita kena injak, maka kita dapat fitnah, maka kita akan dimarahi oleh orang. Yang keempat, tidak boleh buang air besar maupun air kecil di jalanan. 5. Tidak boleh buang air besar maupun air kecil di tempat untuk berteduh. Contohnya seperti di dalam musola, di dalam untuk orang ingin berkolong-kolong seperti mutola'ah, tidak boleh buang air besar air kecil di situ. Yang keenam, tidak boleh buang air di lubang. Kenapa? Karena gimana kalau kita buang air di lubang? Contohnya seperti laki-laki ini yang sulit. Contohnya lubang. Ada tanah. Ada tanah seperti ini. Ada tanah, lalu kita kencing. Nah, dakar kita ada kita masukin dakar kita ke dalam lubang itu, lalu ada hewan yang mencekik. Lalu kita gak bisa kencing kan? Itu. Dan kata-kata Syekh, ada Syekh yang mengatakan, saya pernah mendengar, kenapa tidak boleh buang air besar maupun air kecil dalam lubang? Karena di dalam lubang itu sering digunakan, karena di dalam lubang itu tempat jin. Gimana kalau kita kencing di dalam lubang, lalu kencing kita terkena jin? Maka kita akan dimusnahkan oleh jin, akan kena penyakit merah-merah tuh. Yang ketujuh, tidak boleh buang air besar maupun kecil sambil berbicara. Yang paling utama nih, yang sering dilakukan oleh santri ialah seperti berbicara yang gak ada manfaatnya tuh. Kalau berbicara seperti boleh bicara kalau ingin seperlunya, seperti ingin meminta sabun atau sikat tuh, atau ingin meminta gayung, maka boleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.